Cahaya matahari yang menerobos masuk melalui jendela berhasil membangunkan Jingga dari tidur lelapnya pagi itu. Namun saat ia membuka mata, ia tidak melihat Davin di sisinya. Begitu pula dengan Oliver, dan Jingga merasa kaget kala melihat waktu sudah menunjukkan pukul 8 pagi. "Aku kesiangan," desis Jingga sambil buru-buru turun dari ranjang dan bergegas ke kamar mandi. Mungkin karena malam sebelumnya ia kurang tidur, jadi tadi malam ia benar-benar tertidur nyenyak. Oliver tidak rewel, begitu juga ayahnya. 15 menit kemudian, Jingga keluar dari kamar mandi dan mengganti pakaiannya. Ia terlebih dulu mencari kedua lelakinya ke kamar Oliver. Tapi di kamar itu tampak kosong. "Kemana mereka?" Samar-samar Jingga mendengar suara orang bercakap-cakap dari ruang tamu. Dengan penasaran, ia datang ke sana. Terlihat Davin sedang menggendong Oliver, duduk di sofa dengan Lucy yang duduk di hadapannya. "Mas, kamu yakin baik-baik saja?" Suara Lucy terdengar penuh kekhawatiran. "Dokter Indra bilang bahwa kamu sakit. Kenapa kamu gak memberitahu Mami dan Papi? Kamu masih sakit sekarang?" Terdengar helaan nafas panjang Davin. Suara pria itu terdengar tegas saat berbicara. Berbeda sekali dengan Davin yang Jingga lihat kemarin. "Cuma demam, Mi. Bukan sakit parah kok. Dan sekarang aku sudah sehat. Mami gak perlu khawatir dan gak perlu repot-repot datang ke sini." "Gimana Mami gak khawatir? Masalahnya kami tuh hampir gak pernah bilang kalau ada apa-apa." Lucy berdecak lidah. "Di mana Jingga?" Saat namanya disebut, Jingga cukup kaget mendengarnya, sebab biasanya sang ibu mertua memanggilnya dengan kata "wanita itu" atau "istrimu", hampir jarang memanggil nama. "Jingga masih di kamar. Dia kelelahan karena 2 hari kemarin merawatku dan Oliver bersamaan sampai kurang tidur," jawab Davin. "Aku dan anakku sama-sama sakit kemarin." Jingga memutuskan untuk datang menghampiri mereka, lalu menyapa ibu mertuanya dengan sopan dan ramah. "Selamat pagi Tante, gimana kabar Tante sekarang?" "Selamat pagi," jawab Lucy. "Baik kok." Jingga kembali merasa kaget karena kini tidak ada suara ketus dan wajah tidak ramah yang biasa dilayangkan Lucy kepadanya. Wanita itu terlihat jauh lebih kurus daripada sebelumnya. Wajahnya dipoles make up, tapi sorot matanya yang lemah tak bisa disembunyikan. Entah Davin menyadari hal itu atau tidak. "Dev, kamu sudah baikan sekarang?" Jingga bertanya pada Davin dan duduk di sebelahnya. Davin tersenyum mengangguk. "Kamu gak lihat aku sudah sehat?" Jingga menghela nafas lega. Ia sempat mengecek suhu tubuh Oliver yang juga terasa normal. "Kalau begitu aku buat sarapan dulu ya." "Tante sudah sarapan?" Lucy mengangguk. "Sudah, tadi sebelum kesini," jawabnya. "Dev, Mami gak akan lama karena ada pertemuan 30 menit lagi. Kalau ada apa-apa segera hubungi Mami." Davin mengangguk singkat. "Iya, Mi." Lucy berdiri dan sempat menatap Jingga sesaat. "Saya pergi dulu." "Iya Tante." Jingga tersenyum kecil. "Hati-hati di jalan ya." Lucy mengangguk. Sebelum benar-benar pergi, Lucy sempat menatap Oliver yang sejak tadi terus-menerus menatapnya. Dengan gerakan kaku, Lucy mengulurkan tangan, menyentuh tangan Oliver sambil berkata, "Semoga kamu juga cepat sembuh." Davin dan Jingga saling bertukar pandangan melihat sikap Lucy saat wanita itu sudah pergi meninggalkan mereka. "Sikap Tante Lucy sedikit berbeda hari ini," komentar Jingga. "Aku juga merasa begitu. Mami juga sepertinya masih belum sehat betul." "Oh, kamu juga menyadarinya?" Davin mengangguk. "Walaupun aku terkesan cuek, tapi aku tahu kapan Mami baik-baik saja dan kapan enggak." Jingga tersenyum. Jemari lentiknya mengusap pipi Davin dengan halus. "Anak yang baik, aku bangga sama kamu."
ujarnya. Lalu ia berjengit seolah-olah baru teringat sesuatu. Ya Tuhan, aku kan mau bikin sarapan. Kamu pasti sudah lapar ya? Maaf ya, aku bangunnya kesiangan. Jingga menatap Davin dengan tatapan bersalah. Satu tangan Davin yang terbebas memeluk pinggang Jingga dan membenamkan wajahnya di pundak wanita itu dengan manja. Jangan pergi, sebenarnya kepalaku masih pusing sayang. Aku sudah meminta Arum membuat sarapan untuk kita. Kamu diam saja bersamaku di sini. Mendengarnya, Jingga seketika meraih wajah Davin dan mengangkatnya supaya ia bisa menatap mata pria itu dengan penuh kekhawatiran. Tadi kamu bilang katanya sudah sehat. Iya, tadi memang gak begitu terasa, tapi sekarang tiba-tiba makin pusing. Davin kembali membenamkan wajah, kali ini di leher Jingga. Oliver protes dengan memukul dada Davin sambil merengek. Kamu kangen sama Mami, nak? Oh, kemarilah. Jingga menjulurkan kedua tangannya, membuat Oliver meronta dan segera beralih ke pangkuan Jingga. Tadi kamu dimandiin sama Papa ya? Tanya Jingga saat ia mencium tubuh Oliver yang harum dan mendapati rambutnya yang tersisir rapi. Kok kamu tahu? Tanya Davin seraya mengeratkan pelukannya di pinggang Jingga tanpa mengangkat wajahnya. Tahu kok, kalau Bibi yang mandiin dan pakaiin baju, celananya nggak akan kebalik begini. Jingga menunjuk dua jalur jahitan di bagian bawah perut celana Oliver yang seharusnya ditaruh di bagian belakang, tapi Davin menaruhnya di bagian depan dan ukurannya lebih besar daripada bagian depan. Davin yang melihatnya kini meringis malu. Aku masih belajar sayang. Aku berharap aku jago merawat anak kita sama seperti aku yang jago saat membuatnya, ucap Davin dengan senyuman nakal yang membuat Jingga seketika mencubit lengannya keras-keras. Davin memasuki ruang kreatif Jingga tanpa menimbulkan suara. Ia segera menempelkan jari telunjuk di bibirnya saat Arum akan menyapanya. Arum mengerti, ia hanya mengangguk dan mengalihkan perhatian Oliver pada mainan di hadapannya. Oliver tidak menyadari kedatangan ayahnya, sebab jika tahu, anak itu pasti akan berteriak memanggil-manggil papa. Davin mendekati Jingga yang sedang duduk di depan kanvas dengan posisi membelakanginya. Jemari wanita itu tengah menggoreskan pensil, membuat sketsa pada kanvas. Jendela besar di hadapannya memperlihatkan taman kecil di rooftop. Selamat sore sayang, bisik Davin seraya mengecup pipi Jingga dari belakang. Seketika Jingga berjengit, ia menurunkan tangannya, menoleh dan menghela nafas lega kalah melihat Davin. Kamu bikin aku kaget tahu. Maaf, aku sengaja melakukannya untuk memberimu kejutan. Davin tetap merundukkan badan di belakang Jingga dan mencium puncak kepalanya. Lantas Davin menyerahkan setangkai bunga mawar merah yang sejak tadi ia sembunyikan di belakang punggung. Ini bunga mawar yang cantik untuk istriku yang sangat cantik, katanya sambil tersenyum. Jingga merasakan pipinya memanas. Ia menangkup pipi sesaat sambil berkata, aduh please jangan membuatku GR terus-terusan dong. Davin tertawa. Jingga menerima bunga tersebut dan tersenyum lebar. Jingga mendongak ke samping, menarik tengkuk lelaki itu dan mempertemukan mereka sejenak tanpa peduli ada Arum di sudut ruangan itu. Terima kasih sayang, ucap Jingga yang membuat Davin mengerjap dengan pipi memerah. Ngomong-ngomong, seharian ini kondisimu baik-baik saja. Kamu gak demam lagi kan? Jingga menyentuh kening Davin dan menarik tangannya agar duduk di satu-satunya sofa panjang yang ada di ruangan itu. Aku baik-baik saja. Davin mendekatkan bibirnya ke telinga Jingga dan berbisik, kondisiku akan jauh lebih baik kalau malam ini aku dapat tambahan energi dari kamu. Jingga menatap Davin dengan mata dipicingkan. Ia tahu
kemana arahnya ucapan Davin barusan. Namun, belum sempat Jinggah menanggapi, Oliver sudah menyadari kehadiran Davin dan memanggilnya dengan suaranya yang menggemaskan. Davin segera beranjak mendekat, mengangkat anak itu ke pangkuan dan menghujani wajahnya dengan kecupan-kecupan ringan. Lalu, pria yang sore ini mengenakan kemeja putih dengan dasi hitam salur itu kembali duduk di samping Jinggah. "Sayang, kamu sudah selesai. Kalau belum, selesaikan dulu saja pekerjaannya," ucap Davin. "Aku akan menunggu. Hari ini sudah cukup kok. Dilanjut lagi besok saja. Tunggu sebentar ya. Aku rapiin dulu ini," kata Jinggah seraya mulai merapikan peralatan melukisnya. Arum keluar untuk membereskan perlengkapan Oliver di lantai 2, sementara Jinggah sibuk dengan pekerjaannya. Davin berkata, "Sayang, aku punya usul untuk mulai membangun bisnis studio kamu, seperti rencana yang kamu katakan waktu itu." Jinggah menoleh dan mengangguk. "Entah kenapa aku yakin sekali usul dari seorang CEO akan sangat bermanfaat untukku," timpalnya sambil terkekeh kecil. "Jangan berkata manis seperti itu sayang, jantungku jadi berdebar-debar." Jinggah kembali tertawa. "Jadi apa saran dari kamu itu?" "Jadi begini, sebelum memulai workshop kelas melukis dan sebagainya, aku pikir yang pertama harus kamu lakukan adalah personal branding di media sosial. Orang-orang harus mengenal siapa Jinggah sebelum mereka mengenal studio kamu," jelas Davin dengan serius. Jinggah tampak tertarik dengan ide tersebut. "Personal branding? Maksudmu aku harus mempromosikan diriku sendiri?" "Ya, kamu harus menunjukkan siapa dirimu, apa yang kamu kerjakan, dan apa yang membuatmu unik sebagai seorang seniman. Kita bisa mulai dengan membuat konten yang menunjukkan proses kreatif kamu, hasil karya, dan mungkin juga sedikit tentang kehidupan sehari-hari di studio," jelas Davin sambil tersenyum, berusaha meyakinkan Jinggah. Jinggah mengangguk mengerti. Di era digitalisasi seperti sekarang ini, personal branding di media sosial memang sesuatu yang perlu dipertimbangkan. Tapi aku punya syarat," lanjut Davin dengan cepat. "Syarat?" kening Jinggah berkerut dalam. "Apa syaratnya?" "Di video atau foto yang akan kamu unggah nanti ke media sosial, gak boleh ada yang menunjukkan wajahmu ya." Kedua sudut bibir Davin terangkat tinggi. Senyuman yang manis sekali. Ia mendekati Jinggah dengan Oliver tetap di pangkuan, lalu mengelus lembut pipi wanita itu. "Karena kecantikan kamu gak boleh jadi konsumsi banyak lelaki lain di luar sana." Jinggah mengerjap. Ia sudah menduga hal ini pasti akan terjadi. Jinggah lantas tertawa kecil. "Baiklah, lagi pula aku juga gak akan nyaman kalau harus menunjukkan wajahku." Mereka melanjutkan diskusi tentang personal branding sampai mengawasi Oliver yang mulai mengantuk di pangkuan Davin. Setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk makan malam di sebuah restoran terdekat sebelum pulang ke rumah. Restoran itu nyaman dengan suasana hangat dan pencahayaan lembut. Mereka memilih meja di sudut yang agak sepi yang memberikan mereka privasi. Jinggah meminta Arum untuk ikut bergabung bersama mereka. Setelah memesan makanan, Jinggah memutuskan untuk ke toilet, sementara Davin dan Arum menjaga Oliver. Jinggah masuk ke bilik toilet, lalu tiba-tiba ia mendengar dua wanita yang baru saja masuk sedang mengobrol. Salah satu dari mereka menyebutkan nama Davin dan klub milik Danis. Kamu ingat Davin? Aku pernah bersama dengannya," kata wanita pertama dengan nada bangga yang membuat Jinggah seketika terdiam 1000 bahasa.